Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Harus menang dong ya. Timnas Indonesia, Timnas Garuda ya. Timnas Indonesia, Timnas Garuda. Nggak sabar ya. Iya, kita udah merah-merah nih jelang laga lawan Jepang besok ya. Bener, pasti megang Indonesia dong ya. Pastinya dong. Dan tadi kita sudah melihat para pemain timnas ya yang harganya mahal-mahal ya. Luar biasa, Luar biasa ya. Mahal-mahal ya. Langsung mau apa gimana gitu hilang dari muka bumi. Ya, semoga dengan jumlah bayaran yang segitu mahalnya worth it lah ya, dan bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi pastinya. Dan juga menang nih besok lawan Jepang ya. Waduh, langsung aja nih. Tapi selain informasi tadi kita juga punya informasi lainnya nih. Langsung aja Oscar. Ya. Kita ngomongin yang pertama ini penting adalah makanan dulu yang pertama. Pasti. Kamu tahu nanas kan? Tahu dong. Nanas itu nggak cuma bisa dijadikan rujak, tapi juga si cangkangnya ini bisa dijadikan tempat buat menyajikan makanan. Oh iya, aku tahu tuh, itu pernah aku lihat di restoran. Padahal kan ini cangkangnya nanas ini kan rasanya asam-asam manis gitu ya. Tapi cangkangnya ini ternyata bisa diisi dengan daging dan bumbunya tuh bumbu oriental gitu. Jadi isinya diambil dulu, dicampur dengan daging. Nah ini namanya adalah nanas bakar tenderloin saus Sichuan. Wah, tampilannya juga ini dia. Luar biasa. Langsung aja kalau gitu ini dia liputannya. Buah nanas identik dengan sajian yang segar seperti rujak atau asinan buah. Tapi gimana ya kalau buah nanas ini dibakar bersama dengan gurihnya daging sapi? Nah, saya berkesempatan nih untuk mengintip langsung proses pembuatan daging sapi nanas bakar yang jadi menu andalan di salah satu resto yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat ini. Ternyata pembuatannya sederhana loh sahabat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nanas bakar daging ini ada sambal Szechuan, daging tenderloin yang sudah dimarinasi, daun bawang, potongan buah nanas, dan cabai merah. Selanjutnya siapkan juga gula, chicken powder, saus tiram, minyak bawang, minyak wijen, dan bawang putih cincang. Lalu tumis daging yang sudah dimarinasi. Campurkan potongan buah nanas, daun bawang, dan cabai merah. Jangan lupa beri sedikit air saat menumis. Aduk rata, lalu sisihkan. Kemudian tumis bawang putih. Masukkan saus Szechuan ke dalam wajan. Tambahkan saus tiram, gula, dan chicken powder. Campurkan daging yang sudah ditumis tadi ke dalam saus. Tambahkan minyak wijen dan minyak bawang. Aduk hingga saus tercampur dan meresap ke dalam daging. Kalau dagingnya sudah matang, saatnya dituang ke dalam cangkang alias kulit nanas yang buahnya sudah dikeluarkan seperti ini ya sahabat. Nah, ini dia yang bikin menu ini sedikit berbeda. Daging yang sudah dimasukkan ke dalam kulit nanas tadi langsung dibakar di atas api dan siap kita santap. Yap, daging sapi nanas bakar ini memang disajikan kepada pengunjung dalam keadaan api menyala seperti ini sahabat. Wah, unik ya. Aroma bakar dari cangkang nanasnya juga menambah cita rasa tersendiri. Jadi nggak cuma tampilannya aja yang unik, tapi rasanya juga luar biasa yang bikin gak mau berhenti makan. Wah, lihat tampilannya udah bikin ngiler ya. Langsung ya kebayang rasanya tuh kayak gurih-gurih campur asemnya nanas. Sama ada aroma-aroma bakarnya juga pasti kayaknya ya. Karena kan nanasnya meskipun sebagai cangkang tapi tetap dibakar gitu ya. Dibakar ya, jadi ada kayak khasnya tersendiri. Betul, nah, smoky-smoky gitu. Smoky-smoky gitu ya. Jadi lapar nih Oscar nih. Tapi kan kalau itu makanan ya karya alias pangan. Nah ada juga nih selain pangan atau kebutuhan pokok kita, ada juga sandang. Nah gimana tuh ceritanya? Ya? Pakaian sepatu, topi dan segala macam. Tapi gimana kalau misalnya kita kesulitan buat memenuhi si Nah itu dia yang jadi PR-nya juga nih. Karena kan pakaian juga kebutuhan utama kita ya. Nah kalau misalnya nggak ada pakaian ya mau nggak mau pakaian yang itu aja yang dipakai terus kan. Bener. Meskipun sampai rusak. Nah ini di Kerawang Jawa Barat nih Oscar, ada seorang guru yang ternyata dia melihat anak muridnya punya sepatunya tuh robek-robek, udah compang-camping, dan akhirnya dia beliin tuh sepatunya. Nah sampai akhirnya ini pun viral, video ini viral, dan akhirnya guru ini bikin gerakan baru di medsos. Dan
banyak netizen yang simpati dan mau berdonasi untuk membelikan sepatu itu. Donasi ya, langsung aja kita lihat ini dia ceritanya. Kebayang nggak sedihnya seorang guru ketika melihat muridnya harus sekolah dengan sepatu yang sudah robek, bahkan hampir tak bisa dipakai lagi. Apalagi ternyata murid kesayangannya memang belum punya uang untuk beli sepatu. Gak pakai lama murid kesayangannya dibeliin sepatu baru. Sederhana sih, tapi langsung mengena. Buktinya postingan Nur Malawati langsung viral. Kalau menurut lokasi Nur Malawati, video ini ia rekam di sekolah tempatnya mengajar di Karawang, Jawa Barat. Status pekerjaan Nur Malawati masih guru honorer. Namanya honorer, tentu honornya nggak seberapa, tapi urusan berbagi tetap nggak mau kalah dong. Dan netizen pun nggak kalah cepat membanjiri unggahannya dengan berbagi komentar. Ada yang berkomentar video ini mengingatkan dia akan kebaikan gurunya di masa sekolah dulu. Ada juga yang salut sama bu guru tetap menjaga privasi muridnya dengan tidak merekam muka. Tapi ada yang justru berkomentar kalau berbagi nggak usah direkam. Nah, kita harus tetap berbaik sangka ya sahabat. Merekam perbuatan baik bukan buat pamer, tapi untuk mendorong orang lain berbuat yang sama. Buktinya setelah video viral, ada banyak netizen yang mengirimkan donasi untuk siswa-siswa lain yang juga membutuhkan, terutama membutuhkan alas kaki yang layak. Semoga kebaikan hati bu guru bisa berbuah manis di kemudian hari ya sahabat. Mau ikutan donasi? Langsung kunjungin aja akun media sosialnya Nur Malawati. Kalau lihat yang ini langsung terenyuh ya Oscar ya. Alhamdulillah tapi ya banyak yang donasi dan akhirnya kebeli deh itu sepatunya. Dan ternyata banyak orang baik ya. Iya. Jadi kalau misalnya lagi musim hujan juga sepatunya itu kakinya nggak akan langsung kena basah tuh. Apalagi sekarang udah musim hujan nih Oscar. Banyak petirnya lagi gitu ya. Banyak petirnya. Hujannya juga bukan cuma air dan juga petir, tapi juga angin kencang juga. Nah, untuk itu nih buat kita semua yang mungkin kegiatannya nggak terlalu arjen-arjen banget ya, sebaiknya di rumah aja ya Tas ya. Betul. Karena takut banyak petir juga kan. Karena ada satu kejadian ya Oscar ya, seorang siswa ini lagi berteduh ternyata kesamber petir. Waduh, ini langsung aja kita lihat ya. Tangis keluarga pecah saat jenazah Fahri Aziz, salah satu pelajar SMPN 2 Bumi Ayu Brebes tiba di rumah duka. Ya, nasib tragis dialamin Fahri bersama 5 temannya sepulang sekolah Rabu kemarin. Mereka berenam hendak mengambil motor di tempat penitipan kendaraan tak jauh dari sekolah. Namun karena hujan deras, keenamnya terpaksa berteduh sambil menunggu reda. Nah, saat berteduh itulah tiba-tiba petir dahsyat menyambar mereka, hingga Fahri dan seorang kawannya Ade Darmawan meninggal di tempat dengan luka bakar cukup parah. Sementara 4 korban lainnya langsung dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Luka-lukanya di punggung, Pak, sama di bawah telinga, Pak. Dadanya sama sakit, Pak. Ya, itu, Pak. Fahri dan Ade, keduanya berusia 14 tahun, kini telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara keempat temannya yang terluka, kini kondisinya mulai membaik, namun masih dirawat di rumah sakit. Dari Brebes, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Nah, karena itu kita juga harus waspada ya. Kalau memang nggak penting-penting banget ya mendingan di rumah aja. Betul, dan juga jangan berteduh di bawah pohon karena itu memang ternyata lebih berbahaya gitu ya Oscar ya. Tapi selain informasi tadi kita juga sudah merangkum nih informasi yang heboh juga nih pada hari ini. Iya, kita sudah membuat 2 berita pilihan hari ini ya. Langsung aja kita lihat di layar. Nah, ini yang pertama, tahu ini? Iya. Ini adalah kereta otonom atau kereta tanpa rel yang menjadi kebanggaan di IKN karena ini melambangkan kemajuan teknologi di sana. Tapi dengar-dengar ini bakal dibalikin lagi ke Cina. Waduh, kenapa, Kenapa ya? Ya, nanti kita bahas ya. Dan di berita pilihan kedua juga ada warga Jakarta ini yang nekat ternyata menanam ganja di atap rumahnya. Wah, langsung aja deh kalau gitu kita lihat ini dia berita pilihan pertama terlebih dahulu.
Ya, ini dia IKN yang sebelumnya ini sempat menunjukkan ya seperti apa kecanggihan dari kereta tanpa rel ini, tapi ternyata dengar-dengar ini bakal dibalikin ke Cina. Nah, tapi apa alasannya? Apa alasannya kita langsung dengar aja ya. Sahabat, masih ingat kan sama kereta ini? Kereta tanpa rel yang melintas di jalan raya kayak motor dan mobil. Dengan kecanggihannya, kereta ini digadang-gadang bakal digunakan di IKN dan jadi simbol kemajuan teknologi dan modernisasi transportasi Indonesia. Tapi, setelah diuji coba di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, kabarnya kereta otonom ini bakal dibalikin ke Cina. Apa masalahnya ya? Ternyata, sistem kendali kereta ini belum mencapai standar yang diharapkan. Kata Direktur Pengembangan Digital OIKN sih, kereta ini masih perlu penyempurnaan, seperti peningkatan fitur keselamatan dan sistem komunikasi yang sesuai dengan lalu lintas campuran di IKN. Keputusan mengembalikan kereta tanpa rel ini pun disayangkan para warganet. Ada yang bilang uang sewanya udah habis. Ada juga yang menyarankan pakai produk dalam negeri aja. Ya, batal deh. Padahal kereta ini masuk dalam inovasi transportasi andalan IKN loh. Bahkan kalau berhasil, katanya kereta ini juga akan dioperasikan di kota-kota lain di Indonesia. Tuh, jadi tes nggak sesuai dengan standar. Ada beberapa yang harus disempurnakan. Kira-kira bakal balik lagi nggak ya? Kita berdoa aja ya, semoga yang lebih canggih lagi bisa. Oh iya, kan? pastinya kita harapkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini kita berbicara mengenai tanaman. Tapi ini bukan sembarang tanaman. Apa tuh? Tanamannya tanaman ganja. Waduh. Nah, ini ada warga Kalideres yang nekat banget nanam ganja di rumahnya sendiri di atap rumah ya. Nekat banget ya. Ini ditangkap nggak nih yang nanam nih ya? Pastinya ditangkap dan polisi juga menyita banyak barang bukti. Ada 16 pot yang ditanami oleh 40 ganja. Waduh, langsung aja kita lihat ini dia berita pilihan kedua. Wih, ada apa nih warga pada ngumpul? Ramai banget, pada foto-foto lagi. Emang ada artis ya? Tapi kok ada banyak pak polisi? Mereka pada ngebongkarin tanaman yang ada di atap rumah warga. Emang apa salahnya sih ada tanaman di atap rumah? Kali-kali aja tuh warga mau bikin rooftop garden kan? Sebentar. Ternyata yang ditanam bukan sayuran, buah-buahan, ataupun obat-obatan herbal, tapi ganja. Nggak tanggung-tanggung sahabat, ada 16 pot yang ditanami 40 ganja di atap rumah di Jalan Setia Cengkareng, Jakarta Barat ini. Nggak cuma itu, polisi juga menyita 274 gram ganja kering dan 19 paket siap edar. Waduh, pantesan aja jadi rame begini. Daun ganja tersebut sudah beberapa kali dijual oleh pelaku kepada orang-orang dekatnya, kepada yang dia kenal. Untuk budidayanya sendiri, dia sudah melakukan selama 1 tahun. Polisi juga akan mengembangkan kasus ini karena kata pelaku bibit ganja dibeli secara daring. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas, RTV.